Ya. Iya. Saya tidak ini. Tatapi dewe Dari sini ya, dari belakang. Aja tampil lagi kamu. Iya, miring dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Jangan. Nah, ayo lah melu lem. Dadakan ini. Lab dadaan ya. Jangan lagi. Sisi tadi. Yesus. Ini kayak enak mau. Taruh. Nah, jadi baru itu. Nanti sore berapa? Ini balik. Besok. Aku miring nanti. Aku miring cilmu. Sambil ini dah. Aris Suraini siapa? Benar. Nah, Assalamualaikum Mas Aris. Benar siapa? Benar. Nah, oke, benar. Ya ampun, tidak. Siapa? Gini. Assalamualaikum. Ada jalan melu lem. Ini pun. Waalaikumsalam. Mbak Ani Suraini. Mau nek kalau wong nang kene ya iso. Ini Apa? Udah bener loh. ini enggak sih? Apa aku sendiri ya? Kira-kira. Enggak, Gus. Pas ini. Pas. Assalamualaikum Mas Mahmud. Sambil nunggu ini maaf dadakan soalnya tadi takutnya nggak nututi makanya nggak tak share ternyata wis mampir mabis saja dengan alat seadanya. Coba dicek suara saya bisa kedenger nggak? Aman. Salam. Mbak Rifani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Iza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama. Terus. Udah tak? Kurang kiri dikit kan? Kiri dikit. Oke, Agus Borong Cuyu, sapa Mas Agus. Assalamualaikum. Tumben jenengan poso. Jos. Jawabul. Assalamualaikum. P, siapa P? Sapa. Assalamualaikum. Antok Saka. Nggih Pak Santo. Ten pundi niki Pak Santo? Aman mboten lapangan Pak Santo? Assalamualaikum. Pak Andri, assalamualaikum. Sambil di tap niki. Sambil tunggu yang lainnya kurang 2 menit. Cati, assalamualaikum Cati. Rahman, assalamualaikum. Muhammad Iza, waalaikumsalam. Rahman, assalamualaikum Mas Rahman. Mas Kapa, Mas Andri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya karena nggak bawa kitab, saya isi ngaji tentang guru saya, kitab Abah Jamal Bunga Rampai Memoir Kiai Haji Muhammad Jamaluddin.
Jamaluddin Ahmad tambah beras Pondok Al Muhibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terus step dan di share-share ya. Sudah jam 4 ini. Mulai Mas Ahmad. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kula hormati jamaah yang hadir ngaji ngapar Ramadan yang ke-15 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua anggota majelis baik yang belum masuk dan yang sudah masuk online ngapar ini, semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam ngabar pada acara hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita dituntun dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adibul Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji buku Abah Jamal Bunga Rampai Memoir Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad ingkang menika bukunipun karangan guru kula tengene pondok Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Nggih menika bab sing setunggal Kiai pemelihara pohon besar Nahdlatul Ulama. Niki daftar pustakaipun untuk apa namanya? Yang pertama, pengantar bukunya yang menika dari beberapa ulama, dari Kiai Haji Miftahul Akhyar, ada Gus Yahya Khalil Staku, sama Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri. Nomor sepindang yang menika ten buku niki Kiai yang sidik dalam mengabdi pada Allah dan Rasulnya. Sak menika dari Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa Karangpanan Karanganyar Jawa Tengah. Ini menceritakan juga beliau seorang temannya Kiai saya, Kiai yang sidik dalam mengabdi pada Allah dan Rasulnya. Dia menikah termasuk sosoknya Abah Jamal. Kita semua telah mengetahui bahwa Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad merupakan sosok inspirator bagi kita semua. Beliau menjadi cerminan bagi kita, bagi orang yang ingin hidup sukses, hidup bahagia, hidup nikmat di dunia hingga di akhirat nantinya. Lah Abah Jamal niku pada waktu kecil memang beliau menghabiskan waktunya untuk thalabul ilmi. Beliau mengamalkan ilmu untuk dirinya pertama-tama dan menyampaikan ilmu tersebut
kepada masyarakat hingga wafatnya. Beliau ini lebih tersohor di langit daripada di bumi, lebih agung di langit daripada di bumi. Keagungan beliau berdasarkan syahadah Nabi Isa SAW yang pernah mengatakan dalam suatu riwayat, menika man alima wa amila wa allama fadalika yud'a adiman fi malakutis samawat. Menika siapa saja yang alim, mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkan ilmunya, maka dia digelari orang yang agung di kerajaan langit. Atau sampean nek mengamalkan ilmunya gitu, niku sampean mengajarkan ilmunya, maka sampean niku digelari ten ngene kerajaan langit itu dados ingkang agung. Tapi ilmu itu jangan dibuat sendiri, kalau bisa diamalkan biar nanti ada manfaatnya, ada faedahnya, dan ada barokahnya. Beliau adalah Khalifatur Rasulullah yang selalu mendapat rahmat di dunia, di alam kubur, di masyar, di asyirat atau mustaqim, dan hingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi berjalan dengan menantunya Sayyidina Ali. Menika kemudian beliau masuk ke dalam ruangan, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berdoa. Doanya seperti apa menika? Allahummarham khulafai, Allahummarham khulafai, Allahummarham khulafai, sampai 3 kali. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku. Dan demikian termasuk terus berdoanya Nabi, rahmatilah para pengganti-penggantiku, berarti para ulama warasatul anbiya. Terus setelah Nabi dan sahabat-sahabatnya itu doanya Nabi, semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya Rasulullah itu 100% pasti kabul. Apalagi diulang sebanyak 3 kali. Nggih. Kula wonten cerita niki. Ceritane ngeten. Pada waktu itu Nabi jamaah ke masjid, berangkat, beliau ada menemui suatu sahabat, dan sahabat itu memang dia nggak pernah sholat di masjid, tetapi dia sering tidur di masjid. Ketika Nabi datang, dia terbangun, dia salaman lalu tidur lagi. Nah, seketika itu Nabi bilang, kenapa engkau tidak sholat? Akhirnya sahabat itu bilang, apakah saya salah? Saya ini kan juga umat panjenengan dan yang termasuk golongan orang yang mencintai jenengan. Saya ini cinta sama panjenengan, baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah jenengan nggih cinta kali kula? Ngoten pertanyaannya sahabat yang tidur tadi di masjid. Akhirnya, oh iya, karena sampai cinta kepada saya juga cinta kepada Anda. Apakah rasa cinta itu aja tidak cukup? Apakah saya dengan rasa cinta kepada sampean ini, saya nggak bisa terselamatkan? Nah, bilang gitu. Saya kan cinta kepada kekasihnya Allah. Seharusnya kalau saya cinta berarti jenengan ya cinta ke saya. Otomatis kalau sampean cinta ke saya, nanti saya pada waktu seumpamanya ini saya ada di neraka, saya minta tolong panjenengan karena sampean cinta kepada saya gitu bilangnya. Jadi seperti itu. Terus terdengarlah perkataan perbincangan antara Nabi dan sahabatnya tadi, itu didengar oleh
Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar iri. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Nabi, apakah begitu Nabi? Lu iya, memang dia, aku cinta kepada dia nanti akan saya tolong. Semudah itu. Iya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar senang, dan dia mengungkapkan rasa senangnya itu dengan menari-nari, joget-joget, berputar-putar. Nah, akhirnya dari situlah Syekh Jalaluddin Rumi itu jadilah tari sufi tadi. Seperti itu. Syekh Jalaluddin dia berputar-putar senang ya. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi kan selalu dia syair-syair sajak-sajaknya selalu dengan bahasa-bahasa cinta dan kasih sayang kepada Nabi, kepada umatnya Nabi, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa alam bisawab, kurang lebihnya seperti itu ya. Terus doanya Rasulullah 100% pasti diijabahi, dikabulkan, apalagi diulang sebanyak 3 kali tadi. Allahumarham khulafai, Allahumarham khulafai, Allahumarham khulafai. Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku, sampai 3 kali. Dan doa Rasulullah tersebut termasuk doa yang jami'atul kalim, yaitu doa yang singkat tapi menyeluruh dari semua urusan dunia hingga akhirat, urusan pribadi, keluarga, gitu, keseluruhan kehidupannya, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah adalah segala anugerah Allah yang diterima oleh seluruh makhluk, termasuk bagian rahmat Allah, baik itu makhluk itu hidup, rezeki, ketentraman, kebahagiaan, keturunan yang soleh dan soleha, jodoh, dan begitu nanti sudah wafat pun husnul khotimah, masuk surga dan bebas dari neraka. Itu semua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, waman khulafauka ya Rasulullah, siapa para pengganti-penggantimu itu wahai Rasulullah, yang di doa tadi. Beliau bersabda, ini menikah sinten penggantine, unasun ya'tuna mim ba'di wa yata'allamuna ahadisi wa yu'allimuna nas. Menikah mereka adalah manusia yang datang setelah aku. Mereka mempelajari tentang diriku, baik itu syariat, akhlak, adab, dan ajaran Rasulullah secara lengkap. Kemudian mengajarkannya kepada para manusia. Jadi yang melanjutkan syiarnya Kanjeng Nabi, melanjutkan agamanya Kanjeng Nabi. Nah itu nanti yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad telah melakukan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Beliau mempelajari akhlak, adab, dan syariat Rasulullah dari Al-Quran dan Al-Hadis dan fikih dan lain-lain sebagainya. Kemudian mengajarkannya kepada umat, menika ngeten keluargane, ngeten santri ini pun, ngeten masyarakat luas. Itulah Khalifatur Rasulullah SAW yang mendapatkan rahmat yang luas dari Rabbul Alamin. Mas, menawi wonten sing berkata-kata di situ atau pertanyaan, tolong saya diingatkan ya Mas. Saya juga ikut menjawab. Terus Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad adalah orang yang melaksanakan 3 hal yang ada dalam dirinya, yang menika nomor sepindah tahqiqus syariat, dan kedua thariqah, dan ketiga hakikat. Dan itulah rukun agama. Atau sedayanipun wonten syariat, thariqah, dan hakikat. Terus beliau ini, guru saya ini memang ahli thariqah dan hakikat.
tasawuf. Nah, seperti itu. Dan seseorang disebut sempurna agamanya apabila dalam dirinya terdapat 3 perkara, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Agama, Islam, iman, kepercayaan, ihsan, kebaikan. Terus dikatakan lengkap, menika dalam dirinya yaitu Islam, iman, dan ihsan. Itu untuk ihsan arek majelis ya. Ini ihsan yang benar-benar melakukan kebaikan seperti itu. Yes, carry. Tadi Islam sering disebut ulama dengan syariat. Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad itu adalah orang yang tekun, istiqomah, menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, bahkan sholat sunnah. Beliau jarang bahkan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, walaupun dalam keadaan lelah setelah pulang dari mengaji. Di berbagai daerah melaksanakan puasa sunnah, menjalankan haji, zakat, syariat Islam, dan adab-adab dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Dan kemudian toreko atau tafikul iman ada dalam diri beliau. Beliau menjalankan toreko Abah Jamal dia menikah melalui jalur dari Kiai Haji Abdul Jalil. Dia menikah Pondok Peta Tulungagung dengan tekun dan dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya beliau mencapai hakikat tahqiqul ihsan. Dia menikah antak budullah ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah, dan apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kamu menyembah Allah itu seperti kamu melihatnya. Apakah saking khusyuke? Gitu. Terus dia menikah, dan apabila kamu tidak melihat, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Tapi termasuk nek sampai dalam keadaan ini tak kalian menang, kamu melihat Allah, gitu. Seperti kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Berarti ada lagi nih pas wayai sholat, pas wayai keapian, nih itu bener-bener lillahi ta'ala. Itu ada kau yang delok Gusti Allah. Menurut maksudnya di sini tuh. Begitupun sebaliknya, kamu pas pada waktu nggak kamu menghadap ke Allah, pas pada kamu nggak bakal ibadah, itu sama dengan sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Kamu tetap di CCTV, makanya kamu nanti tetap nggak akan berbuat buruk kalau kamu sudah mengenal yang namanya itu toreko atau tahqiqul iman, seperti itu, atau hakikat tahqiqul ihsan. Nah, seperti itu. Pun ihsan ada 2 makom. Yang menika makomul musyahadah dan makomul muraqabah. Makomul musyahadah niku napa? Makomul musyahadah nggih menika anta budallahu ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Nah, tadi itu makom ihsan di situ. Dijelaskan sudah. Jadi kamu kalau lillahi ta'ala, semua karena lillahi ta'ala, berarti sampean ngelos kanggo Gusti Allah. Sampean iki ngadep nang ngone Gusti Allah. Berarti nek sampean ati ibadah ngadep nang Gusti Allah ya ojo sembro. No. Mulai teko adab, tingkah laku, kelakuan dan lainnya. Jadi zuhud itu bukan semerta-merta sampean itu harus menghadap ke Tuhannya, ke yang menciptakan sampean. Itu sampean harus berpakaian yang sangat minim sekali, atau berpakaian yang compang-camping, atau kelihatan orang yang benar-benar fakir. Bukan seperti itu. Jadi tetap ada adabnya. Kita menghadapi pemimpin,
kita menghadapi guru kita, itu kadang kita masih apa ya, berpakaian pilih-pilih yang baik. Masuk sampean menghadapi orang yang menciptakan pemimpin, orang yang menciptakan guru, orang yang menciptakan alam semesta, sampean sakar PD dewe, lambine elek digawe, gak ngajeni, gitu. Terus pakaiannya iki yo gak suci, kan gak boleh seperti itu. Itu kan masuk di syarat rukunnya. Jadi sampean harus yang baik menghadapi sang pencipta. Pun. Terus nggih menika sing makom sing nomor kali, makomul musyahadah. Nomor setunggal sing nomor kali ibu soro akyanan, sesuatu yang gaib itu tampak sepertinya nyata. Nah, ini mulai mendekati. Jadi maka dia mendapatkan tajaliyat robbaniyah dan asmaus sifat tofkikon di dalam ubudiyah sehingga mencapai seperti ini. Masya Allah. Terus sesuatu yang gaib itu tampak nyata. Jadi siru-siru rahasia, sirul asror, rahasia penglihatan, anggap aja macam sirul asror, gitu. Mata hati, mata batin, mata semua yang ditutup itu sampai ini dibukakan sepertinya nyata. Ngerti nggih? Nah, ini makomnya wis beda. Sampai wiritan gak tahu ate njaluk makom sing koyo ngene. Paling ya makom asem jajar, makom. Iki makomnya siji. Iki makom toreko, makom hakeko. Nah, gitu. Terus dahulu ada seorang ulama besar yang bernama nggih menika Syekh Abu Bakar bin Salim. Di dalam kitabnya Asrarul Muqarrabin, Syekh Abu Bakar bin Salim niki gitu, mengarang kitab Asrarul Muqarrabin ketika berumur 17 tahun. Nah, kira-kira umurnya dhewe 17 tahun niki digawe apa? Ngarang kitab, apa ngarang omongan, apa ngarang cerita, apa kanggo balik cewek. Kan gitu. Betul. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan ketika beliau menerangkan tentang maqamatul ihsan, alhamdulillah tahadusan bini matilah ya menika, saya ini ketika melihat apa saja yang ada di dunia ini, saya melihat di tengah-tengahnya. Kalau tidak di tengah-tengahnya, saya melihat di akhirnya. Sampai kados ngoten. Tadi nang tengah-tengah dunia ini ono opo. Nah, jadi kalau tidak melihat di awalnya, gini. Ketika melihat apa saja yang ada di dunia ini, saya melihat Allah. Berarti sampean delok nang ngene dunia iki, sampean iki padha karo delok Gusti Allah. Sampean delok godhong iki yo Gusti Allah. Sampean delok menungso iki ya ciptaane Gusti Allah. Kabeh iki delok ya Gusti Allah kabeh. Mangkane dhewe gak iso sembrono. Soalnya kabeh didelok di mata hakikat, bukan mata syariat. Jadi semuanya ini iki ciptaane Gusti Allah rek. Meskipun nang arep sampean iki anggap ae ana wong elek, ya iku ciptaane Gusti Allah, sampean gak oleh ngelok. Meskipun sampean delok wong ayu, ya iku ciptaane Gusti Allah. Sampean kudu mengagumi. Berarti isine dunya mek ana loro. Ana elek ambek ana apik. Allah ciptaane Gusti Allah sedaya. Elek apik ciptaane Gusti Allah sedaya. Lah nek wis ciptaane Gusti Allah berarti sampean eling sing gawe. Sampean gak oleh ngelek-ngelek apa meneh sampai apa menghina, mencaci maki, enggak boleh. Betul nggih? Selalu melihat awal. Dan kalau tidak melihat di awalnya, saya melihat di tengahnya. Dalam arti sampai nek gak delok Gusti Allah, sampai delok nang tengah-tengah. Ini ku sampai delok ati ini. Oh, delok ati kan jarang. Nah, atine elek apa api sampean kan gak ero. Otomatis nek opo-opo gawe ati iku mestine kudu api
Ati. Ngomong sak ngomong di ati. Jadi nek sampean ngomong teko ati itu sakwa tulus. Ngoten lho. Sedayanipun pun kan ngoten. Makane sampean niku kadang arek wedok iku kena apa kok tulus soalnya biasanya gawe ati. Nek arek lanang kan kena apa gak tulus soalnya gawe perasaan, gawe pikiran. Tulus, Gus. Nah, makane nek arek wedok ya toh sering gawe ati. Nah, makane sering loro ati. Aku udah ya. Masuk gak? Terus ya menikah kalau tidak di tengah-tengahnya saya melihat di akhirnya. Akhir itu apa? Akhirat. Jadi nek wis gawe iku mau kabeh moto pertama luput, moto tengah, akhirnya gawe moto sing terakhir. Kabeh iki mau bakal balik nang ngone sing jenenge akeh. Awake dhewe iki sangune opo kok bekale opo kena akhirat. Iku kudu disiap. No. Ojo sampai adewe mati iki gak nggawa bekal. Wong sampean urip ae gak nggawa bekal ya iso kelaparan kok. Apa meneh sampean mati. Bekale mati iku apa? Wakeh. Amal sing soleh, sedekah jariyah, ilmu sing manfaat. Gitu. Terus duwe anak-anak sing soleh, termasuk sholawat pisan iki sing sekirane iso nulung syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hal tersebut susah untuk dicerna oleh orang-orang awam, makanya kalau jelasaken mau nggih. Syekh Abu Bakar bin Salim seorang alim alamah, wali dan kutub pada zamannya mengarang kitab tersebut pada usia 17 tahun. Beliau sudah mengatakan seperti itu, artinya bahwa setiap kali beliau melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak melihat makhluknya, tetapi beliau melihat dengan keyakinan tentang hukum-hukum Allah yang berjalan di menika yajri wa yasri dalam makhluk tersebut, sehingga mengingat dirinya kepada Allah, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah sebagai tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dados kabeh sing diciptakno ana sing nang donya iki kabeh iku tandai kekuasaane Gusti Allah. Bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Sang Pencipta. Beda ambek sing nyiptakno alamat palsu lah, iku nek iku Ayu Ting Ting, iku ya sang itu ciptaane kaya Gusti Allah. Kaya Dayat nyiptakno apa ngono kan, nyiptakno omongan elek, terus nyiptakno anak kan ngono, mbok anake iku kan carane njaluk nang ngene Gusti Allah. Dadi kabeh iku wis ana takerane dhewe-dhewe, rezeki ya ana sing wis ngatur, dhewe gak usah kemerungsung gitu. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki wis ana sing ngatur. Dikejar kaya apa, nek duduk rezekine ya gak iso kena. Akan tetapi dikejar seperti apa, kalau itu memang rezekinya pasti kena. Ono rezeki sing duduk rezekimu kok kejar tambah mlayu rezekine, wong duduk rezekimu. Sing penting mlayu-mlayu gak ambek nggo TV ngono ae gak apa Allahumma sholli ala Muhammad. Wis rada garing iki Qur'an iki. Ayo Mas Dayat, mlebu Mas Dayat. Pun mriki. Dar buka Mas Dayat. Mriki Mas. Langsung di sini dari belakang. Nyanyi apa dek dari belakang ini? Qasidah. Kasih apa ya? Semarang. Ya, makanya kita hidup di dunia ini harus sering-sering hasil akhir, harus sering-sering mikir akhirat. Karena apa? Akhirat selamanya, dunia sementara kan gitu. Tepuk tangan. Seperti itu.
Mas Dayat, apa Mas Dayat? Ngobrol terserah. Rasa kesel iki Mas Dayat. Mas Dayat lagi kamu. Jadi kita ini hanya nggur tumpukan lemah, gitu. Di dunia ini ada ini cuma lemah, cuma tanah. Jadi diwenehi nyawa kok sombong murah kira-kira. Kan ngono. Lemah segumpal tanah dikei nyawa. Ngono kok atik sombonge gak kira. Jadi barang siapa yang merasa dirinya besar dan sombong dalam jalannya, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Ini menika hadis riwayat Tirmizi. Godhong klaras gawe buntel cengkeh. Masuk. Mugi jenengan seger waras duwite Amin. Dikakakno, diamalno, diuncalno, ditep-tep layare. Ya Allah, ngoten nggih. Ya, terus ngoten. Pun pelit-pelit tadi wong nggih. Gak dibawa mati, makane tetepno kula mawon sedaya nggih. Terus kula nggih seneng kali kata-katanya dari Ali bin Abi Thalib. Ya menika jangan pernah buat seseorang menyesal karena pernah mengenalmu, akan tetapi buatlah dia menyesal karena dia telah kehilangan sosok sepertimu. Nggak kenangan sing apik. Dadi nek sampean gak ono iku digoleki. Nek sampean gawe kenangan elek, sampean gak ono iku pasti dikeloki, disorai, seneng, gembira. Oh si fulan, saya resek nang kampung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang dengan ngenes apa? Dengan apa? Minum sebotol minuman kan ngono. Meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Oh alhamdulillah rek nang kampungku gak ono sampah masyarakat. Ono sampah kering sampai sampah basah. Dadi ngono. Makane gawe jeneng sing apik. Pemane sampean apik iki nangone tangga, nangone Gusti Allah nang sembarang kalir. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah yang bernama Mas Hidayat. Contoh anak musik goreng lahir ya. Contoh. Nah. Wes liwai. Telah pulang ke rahmatullah yang bernama Oyen. Nah, ngono ya. Dengan husnul khotimah. Kan ngono. Tadi digoleki. Mursila, waalaikumsalam. Tapi akeh sing nangisi, ya Allah arek iku apik rek, biasa nolong wong. Saiki gak ono akeh sing nyolati. Ya sing nyolati, ya sing nyelawati, ya sing barang-barang, sing nyelawat ya akeh. Sing tak akeh. Akeh royokan wong sing ngubur, akeh royokan sing ngubur. Coba kuburane gedhe ngono mlebu kabeh, ini to cilik. Jadi aja lali dadi wong hati ben dikenang sama manusia dan dikenang sama Allah Ta'ala. Nuaiman itu loh, sesosok Nuaiman gitu. Kanjeng Nabi pada waktu zaman Kanjeng Nabi itu kan ada sahabat yang namanya Nuaiman. Itu kan sering bikin ketawa Rasulullah. Seketika meninggal Nuaiman, itu loh saya kok berpecanda. Pada waktu itu sahabat-sahabat yang mengantarkan pulang. Akhirnya Nabi terakhir di situ, belum pulang. Dia cara ngono keri. Dirungokno Nuaiman. Kita kok ya mbek malaikat apa? Mungkar nakir. Nggih. Sing nakoki ten kuburan iku mungkar nakir nggih. Nah, sing nakoki sedang skripsimu sapa, Bu? Sedang skripsi. Wis mungkar nakir ya. Ustaz Awan.
Seorang nek sidak skripsi ditakoki mungkar nakir man buka ngono bingung jawab. Siapa caum? Jadi seperti itu. Jadi ditanya sama mungkar nakir Aiman tadi. Man buka tahu. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Man kita buka, kitab saya adalah Al-Qur'an. Lah Kanjeng Nabi ku nang ndokore ngrungokno. Kepingin Runa Aiman iki ditakoki iso jawab apa enggak. Nek gak iso jawab ben dibantu ngono. Nah, karena dia Nabi cinta kepada Nuaiman dan Nuaiman juga cinta kepada Nabi, sering gawe guyu Kanjeng Nabi. Akhirnya pas ditanya sama malaikat mungkar nakir, "Man nabiyuka?" Cek sempat guyon Nuaiman. Kenapa sampai tanya Nabi saya? Loh, man nabiyuka? Dijawab lagi sama iya saya sudah tahu. Loh ya siapa? Man nabiyuka? Sampai 3 kali. Akhirnya dia, Nabi saya itu di atas. Kamu nggak malu tadi lihat Nabi saya dari atas? Gitu kan? Akhirnya Nabi Muhammad ini tertawa sampai gigi geramnya kelihatan. Lah baru itu sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi, ada apa Nabi? Biasanya tidak pernah ketawa sampai kelihatan geramnya seperti itu. Nah, itu enak ngaji sekarang santai sambil cerita-cerita ono tasawuf gitu, ono hakikate, ono guyonane. Nah, itu sing perlu guyonane. Wis, tekan di mau salawatan. Tekan balik lagi ya. Muhammad, betul lu Syafid. Ayo salawatan ya. Nah, jadi sejelek-jeleknya orang itu mesti ada sisi baiknya, dan sebaik-baiknya orang itu mesti ada sisi buruknya, sisi jeleknya. Tanya jawab apa? Ya mungkin ada pertanyaan bisa diketik di WhatsApp. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tanya jawab apa? Ini tinggal berapa menit? Oh masih jauh. Iya, tanya jawab apa? Masih kurang 24 menit sambil nunggu berbuka puasa. Yang bagi yang menjalankan ibadah puasa, yang nggak menjalankan ya nanti berbuka yang lain saja. Berbukalah yang manis-manis. Monggo, tanya jawab. Sekarang itu semuanya itu bahkan apotek pun ikut buka loh. Tulisannya saya kemarin lewat itu buka 24 jam gitu. Jangan. Aduh. Sudah. Ya Allah, alhamdulillah. Iki gleket luwe apa kewaren. Lari pan kena angin. So, monggo. Kulo sing tanya jenengan sing jawab ya. Lagi ada yang tanya. Terus ya apa ini? Malu bertanya sesat di jalan. Oh, diisi salawatan mawon ya. Ada versi salawat kok nggak ada. Ayo, tanya amat. lihat. Ayo. Ayo, mari gimana? Ini loh, kan dulu. Terus gak usah ketok tapi lagi gini. Itu tadi aku enak kali jobrok kan getik. Ini kayak enak gitu. Malu-malu ini. Lagi gak mood. Iya. Ya apa nih ngemut ya membosol. Lagi gak mood. Kumpul di Mabes saya. Ya. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatan apa mas? Monggo, serah. Sambil menunggu azan maghrib. Mungkin ada yang request salawat nggak apa-apa. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin request sholawat, bisa ditulis di kolom komentar. Ayat. An-Nabi
An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi kullu man shalla alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi kullu man shalla alaihi. Satu lagi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi kullu man shalla alaihi. Salawat salam untukmu wahai sang nabiku. Aku rindu kepadamu, hadirlah walau dalam mimpiku. Betapa ingin bertemu, mencium tanganmu. Beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi sallu
Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sih. Sip. Terus seseorang yang berada dalam tahqiqul ubudiyah wa tahqiqul ihsan, dalam dirinya dia tidak terperdaya atau terhenti di dalam melihat makhluk begitu saja. Akan tetapi dia melihat bahwa makhluk itu ada pencipta dan penguasanya. Saya jelaskan ini sampean wis termasuk tahqiqul ubudiyah lan tahqiqul ihsan, dalam dirinya terdapat keduanya itu. Jadi sampean memandang makhluk itu bukan makhluk seperti itu saja, akan tetapi sampean memandang makhluk itu seperti sampean melihat atau seperti sampean memandang bahwa makhluk itu ada yang menciptakan. Tadi sampean memandang Gusti Allah dan hukum Allah. Di situ berjalan di dalam makhluk tersebut. Maka dia melihat Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah dengan keyakinannya terhadap apa saja yang dilihatnya. Begitulah terjemahan singkat tentang pernyataan beliau. Jadi Kiai Haji Jamaluddin ini, beliau itu kalau melihat orang itu bukan melihat sesosok orang saja di dia, tetapi melihat dengan yang menciptakan orang tersebut. Kemudian di akhir hayatnya Syekh Abu Bakar bin Salim ketika lebih kurang berusia 80 tahun, ini yang dicontohkan Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya guru saya ini mencontoh ulama-ulama sufi, mencontoh guru-guru mursid-mursidnya dengan berperilaku yang baik. Kemudian di akhir hayatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika lebih kurang berusia 80 tahun, kalau duduk mengajar di depan santri-santrinya itu dia atau menemui tamunya itu beliau duduk dengan keadaan iftirosi. Terus duduk tasahud awal, berarti ngeten. Nek nemoni tamu itu duduknya berarti ngeten. Tuh. Nemoni santri-santri ini pun, nemoni guru-guru pun, nemoni semua, bahkan tamu-tamunya kalau menemui itu seperti ini. Nah, bukan nantinya akan menjadi engkau capek. Beliau cuma mengatakan hada julusul abdi baina yadai sayyidihi. Inilah duduknya seorang hamba di hadapan tuannya lu. Menganggap para tamu, menganggap para santri ini ciptaannya Gusti Allah. Jadi hamba. Gitu loh. Kita ini hamba. Kita menghadap tuannya. Mereka ini tuannya. Mereka ini makhluk-makhluknya Gusti Allah yang seharusnya dihormati, dicintai, disayangi, seperti itu. Nah, terus artinya Syekh Abu Bakar bin Salim istihdor dalam segala waktunya. Beliau merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga duduk iftirosi di mana saja berada. Sebab merasa bahwa yang dihadapannya itu Gusti Allah. Dan kenikmatan yang sangat luar biasa jika seorang sudah bisa menyambung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita sudah tersambung dengan Allah, maka kita tidak akan bisa terperdaya dengan apapun yang ada di dunia ini. Tipu daya apapun, apa mana tipu daya wanita gak ngefek belas. Tipu daya dunia gak ngefek belas. Soalnya sampean wis nyambung ambek Gusti Allah. Jadi sampean wis koribullah, wis cidek, wis torikullah, wis dalane nang ngono. Jadi sampean dadi toreko, hakeko. Nah kan gitu. Maka kita tidak akan bisa terperdaya dengan apapun yang ada di dunia ini, sebab sudah mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yo iki nikmat sing sesungguhnya.
opo-opo langsung dipasrahkan nang Gusti Allah, opo-opo jare Gusti Allah, aku mandang opo-opo iki yo Gusti Allah. Jadi aku iki bukan siapa-siapa dan aku ini bukan apa-apa. Aku ini hanyalah ciptaan Allah semata. Jadi tidak ada tinggi rendah. Kita semua sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Terus kenikmatan yang hakiki ya menika yang sangat luar biasa sehingga tidak terpedaya dengan hal-hal yang rendah dan keindahan yang fana seperti dunia ini. Wes ono gemerlape api, disco, orkesan, ya toh. Sing sekiranya itu mengundang kemaksiatan itu nggak terlena blas, nggak kepingin blas sopo itu. Pinginnya mek pokoknya berbuat api, menghormati uang, mencintai uang loh ya, duduk mencintai terus. Iki maksudnya mencintai itu dengan rasa kasih sayang, tapi ini sesama manusia bukan kok beda apa ya, yang nggak resmi atau apa yang pikirannya negatif. Terus mencintai uang, mencintai ini yang segi positif, jangan yang segi negatif. Terus uang sing los, sing mencintai uang, mari mencintai uang loh, bojone tonggoe dicintai. Ditakoki, lho kan kudu mencintai uang lho, itu tapi bojone uang ngono lho. Salah, buru-buru kan lele iki, gak kena iki kan. Gak kena le. Gak bahaya le. Wis model lele kan ngono. Tadi yo gak ngono. Aja tadi nu Aiman sing ngono, awakmu jejin nu Aiman e. Aiman iku nu woman. Nu woman men ngono. Jadi seperti itu. Jadi orang yang sudah punya pesawat atau jet pribadi tidak mungkin masih melirik mobil Cherry. Aku iki sendiri pesawat jet pribadi nang Gusti Allah. Nek kaya Avanza Pajero apa meneh Cherry wis gak ngreken mobil-mobil. Tidak terlena kepada dunia. Ngoten nggih. Jangankan mobil Cherry, mungkin mobil apapun yang mahal harganya. Seperti Rolls Royce atau mungkin Mercy S600, dia tidak melirik sama sekali. Dirinya sama sekali tidak tergetar untuk itu sebab sudah punya jet pribadi. Banyak yang diparkir di mana-mana, orang sudah ada hubungan dengan Rabbul Alamin. Nah, maka tidak mungkin bisa melirik kepada dunia ini sampai harus berhubungan langsung. Jet pribadimu akeh, mboten kok sudut ibadah sing India iki. Nangone Rabbul Alamin, nangone Gusti Allah. Nggih. Kenikmatan orang berhubungan dengan Allah adalah puncak kenikmatan dunia. Itulah yang disebut surga dunia yang namanya surga ma'rifatullah. Kalau seorang sudah mendapatkan jannatud dunia, yaitu surga ma'rifatullah, maka ketakutan dan kesedihan sudah dicabut dari hatinya. Sampai nek wis makrifat iki kesedihan sampai ketakutan itu wis gak ono nang diri sampean. Sampean pede aku iki wis bolone Gusti Allah. Melarat sugih sembarang kali wis apa jare Gusti Allah tak terima. Tadi ati iki sok nampa. Wis sampean dikei cobaan seberat apapun diterima. Karena apa? Yang memberi cobaan ini tadi adalah Gusti Allah. Sampai dikei cobaan padha menungso ae wis bingung. Lah ini sampai dikei cobaan ambek Gusti Allah kan yun Gak bahaya. Nah, sampean diutangi tonggo. Iya toh? Terus sampean gak duwe duit. Iya. Terus ya apa carane ayo? Ya kira-kira sampean ono tanggone kesulitan. Golek utang. Sampean utangi. Sampean utangi enggak, Mas? Insyaallah. Insyaallah mboten. Terus ngeten. Nek kula ngeten. Nek gak diutangi ya sakno. Di komen ini, dhewe masih dianggap nyun sewu. Awake dhewe sebagai manusia dianggap ambek manusia elek, gak masalah. Gak dipercaya ambek manusia, gak masalah. Yang penting sik dipercaya ambek Gusti Allah. Luwe-luwe sik dipercaya ambek Bank BRI, Bank Mandiri. Ya,
masalah. Sing penting ada sing dipercaya Gusti Allah ambek dipercaya BRI, Mandiri kan ambek bank-bank lain. Miring imut sesuai imut. Seperti itu. Terus aku gak masalah gak disetel ambek nek padha menungsone ae gitu. Wis anggap ae enteng. Kita malah enak kan seperti itu. Seperti mang Ma'rifatullah lah. Kalau la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hidupnya itu tidak ada rasa takut, khawatir, sedih dan susah dalam kondisi apapun, ya, kepada apapun dengan siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun yang berubah-ubah. Terus gak duwe wedi, langsung bola pusat. Nah, kan dunia ini ada yang lahir dan ada yang batin. Dunia yang batin itu bertingkat-tingkat. Dunia yang lahir atau yang batin itu saja sudah menggiurkan dan membuat manusia terperdaya sehingga banyak orang yang terbuai. Kok sih kata Pak Tengah apa lu? Jadi banyak yang terbuai akan dunia yang membuat manusia itu terperdaya sehingga banyak orang yang terbuai dengan duniawi, padahal kita tahu bahwa kita ini akan berjalan menuju ke alam kubur. Sebab tidak ada orang yang langgeng di dunia ini dan termasuk kenikmatan duniawi yang kita terima akan selalu menurun. Kok iso menurun? Ya iya loh. Kenikmatan dunia itu menurun. Sampean menikmati, kenikmatan sampean itu menurun. Sampean kan doya anak, otomatis kan nurun nang anak, nurun nang bojo kan tuh. Diri kandani angel tuturane. Cak gelut tuh, cak gelut. Kandani ojo cak gelut sampean. Poso-poso iki ya to. Bae, mari buka gelute. Terus ngoten. Jadi semua kenikmatan yang ada di duniawi ini jangan masukkan ke hati, cukup dinikmati dan jangan disesali, cukup disyukuri, dan jangan diapoti. Waalaikumsalam umur mau nembe masuk umur mantun goreng tahu menawi ge. Yang paket di Korean nggih masalah ngeten gampang. Mangke Mohon maaf kalau insya Allah mangke tetap kula lanjutaken kula upload ngene YouTube. Nah, di channel Media Ngaji Emperan 87. Nah, itu channel saya. Saya bikin sendiri meskipun tampilannya masih belum bagus, tapi saya tetap insya Allah nanti belajar terus supaya bisa lebih bagus. Kita ini apa? Kita ini hanya makhluk biasa. Yang penting jangan berhenti untuk belajar dan terus belajar. Belajar menghargai, belajar menghormati, belajar mengasihi, belajar menyayangi, belajar mencintai. Yang baik kalau kita saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati dan saling yang lain-lainnya. Yang nggak bisa seperti itu kan nanti akhirnya kan jadinya buruk. Makanya kita di sini kita bersama-sama guyub rukun seduluran kan ngoten intinya. Jadi urip golek dulur netremno ati jarone ati guyub rukun seduluran. Nah itu moto kita seperti itu. Itu tadi seru kayaknya gitu ngajinya gitu. Jadi kita guru kula termasuk dari para teman-teman guru ini menjelaskan sesosok abad kiai kula. Lah termasuk santri-santrinya pun ada yang ikut lulus di buku ini. Seperti itu. Monggo menawi minat kula pesenaken. Amin. Bukunya Abah Jamal. keranjang Bunga Rampai Memoar Kiai Muhammad Jamaluddin Ahmad. etalase. Nah ini
Ini buku ini sengaja dibikin karena di sini ada cerminan-cerminan yaitu tasawuf, toreko, hakeko, serta syariat-syariat agama ada semua. Intinya kita dengan membaca buku ini bisa didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Allah makan. Namun, pripun sudah jam 5. Ada yang ditanyakan terakhir? Kalau nggak ada, saya tutup. Gitu, saya tutup, saya tak nyari kunci. Ternyata di mana-mana saya mencari kunci nggak ketemu. Ternyata kuncinya hanya sabar, ikhlas, dan tawakal. Makanya kok gak selesai ya ngono. Wis Mas Ari iki ya ngono. Mas Ari wis mari ta ngecete. Nggih kula akhiri mawon, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wa alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.